Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ayu Dewi, NIM 2018-210875. Di sini saya akan mempresentasikan metodologi penelitian keuangan yang berjudul pengaruh struktur modal, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu latar belakang yaitu nilai perusahaan merupakan persepsi para investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Saham merupakan salah satu surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan. Tinggi rendahnya harga saham banyak dipengaruhi oleh kondisi emiten. Semakin baik kinerja emiten, maka akan berpengaruh besar terhadap kenaikan harga saham, begitu juga sebaliknya. Lalu nilai perusahaan merupakan nilai sekarang atau present value dari free cash flow di masa mendatang pada tingkat diskonto sesuai rata-rata tertimbang biaya modal. Free cash flow merupakan cash flow yang tersedia bagi investor setelah memperhitungkan seluruh pengeluaran untuk operasional perusahaan dan pengeluaran untuk investasi serta aset lancar bersih. Pentingnya nilai perusahaan bagi investor membuat manajemen berusaha untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui optimalisasi kinerja. Hal tersebut terlihat dari banyaknya perusahaan yang berlomba-lomba untuk mendapatkan profitabilitas yang sebesar-besarnya dan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Lalu, struktur modal merupakan gambaran dari bentuk proporsi finansial perusahaan, yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari hutang jangka panjang atau long term liabilities dan modal sendiri atau shareholder equity. Menurut Fahmi mengatakan struktur modal yang optimal bagi suatu perusahaan diartikan sebagai suatu struktur yang akan memaksimalkan harga saham perusahaan tersebut. Lalu berikutnya, profitabilitas dapat diartikan sebagai rasio terkait laba suatu perusahaan. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan yang bagus sehingga memicu permintaan saham oleh investor. Dalam penelitian saat ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2019. Perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang industri kimia saat ini berkembang dengan pesat karena pandemi COVID-19. Kemajuan dan perkembangan bisnis ini menjadi daya tarik bagi para investor untuk berinvestasi pada perusahaan industri ini. Investasi pada sektor ini merupakan investasi jangka panjang karena merupakan aktiva yang dapat digunakan oleh perusahaan sebagai jaminan. Selanjutnya ada perumusan masalah. Yang pertama, apakah pengaruh struktur modal, ukuran perusahaan, dan profitabilitas sangat signifikan terhadap nilai perusahaan manufaktur? Lalu yang kedua, apakah pengaruh struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan manufaktur? Yang ketiga, apakah ukuran perusahaan sangat berpengaruh pada nilai perusahaan manufaktur? Dan yang terakhir, apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan manufaktur? Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, yang pertama, menguji pengaruh struktur modal, ukuran perusahaan, dan profitabilitas perusahaan signifikan terhadap nilai perusahaan manufaktur. Yang kedua, menguji pengaruh struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Lalu yang ketiga, menguji ukuran perusahaan sangat berpengaruh pada nilai perusahaan manufaktur. Keempat, menguji profitabilitas perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan manufaktur. Lalu selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti merupakan sarana belajar dalam menganalisis data perusahaan secara nyata sehingga meningkatkan pemahaman teori saat di perkuliahan serta faktor yang terjadi pada nilai perusahaan. Lalu yang kedua, memperluas pengetahuan tentang struktur modal, ukuran perusahaan, dan profitabilitas perusahaan serta
dalam bidang manajemen keuangan Universitas Hemuruk Perdana Surabaya. Lalu yang kedua, bagi perusahaan mempunyai gambaran tentang pengaruh struktur modal, ukuran perusahaan, dan profitabilitas perusahaan terhadap nilai perusahaan manufaktur. Lalu ada lagi memberikan masukan untuk mengambil keputusan perusahaan dan referensi melalui penelitian ini. Selanjutnya ada kerangka penelitian. Pengertian kerangka penelitian adalah konsep suatu penelitian yang menghubungkan antara visualisasi satu variabel dengan variabel lainnya, sehingga penelitian menjadi tersusun secara sistematis dan dapat diterima oleh semua pihak. Berikut ada kerangka pemikiran, yaitu struktur modal yang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dan profitabilitas perusahaan berpengaruh positif atau negatif terhadap nilai perusahaan. Lalu selanjutnya ada hipotesis penelitian. Yang hipotesis pertama yaitu struktur modal berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Lalu hipotesis kedua, ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis 3, profitabilitas perusahaan berpengaruh positif atau negatif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada rancangan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan dengan cara kuantitatif dan beberapa perspektif untuk rancangan penelitian ini. Penelitian ini menganalisis pengaruh variabel bebas, yaitu struktur modal, ukuran perusahaan, dan profitabilitas perusahaan terhadap nilai perusahaan manufaktur yang merupakan variabel bebas. Penelitian ini dilakukan berdasarkan data keuangan tahunan perusahaan manufaktur periode 2015 sampai 2019, serta melakukan penelitian ini secara hipotesis karena penelitian ini merupakan untuk uji kebenarannya dari beberapa hipotesis dan teori yang sudah dipelajari. Pada pengumpulan data ini menggunakan data sekunder karena data yang diambil adalah dari Bursa Efek Indonesia periode 2015 hingga 2019. Berdasarkan metode penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian uji hipotesis karena data yang digunakan adalah data laporan keuangan perusahaan manufaktur yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Lalu ada batasan penelitian, yaitu yang pertama, membatasi variabel yang digunakan, yaitu dalam mengambil faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan dengan hanya melihat struktur modal, ukuran perusahaan, dan profitabilitas perusahaan. Yang kedua, membatasi sampel penelitian, yaitu peneliti hanya melakukan penelitian terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, membatasi periode penelitian, yaitu penelitian hanya melihat mulai dari periode 2015 hingga 2019. Selanjutnya ada identifikasi variabel. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Di antaranya adalah yang pertama, variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi adalah nilai perusahaan. Lalu yang kedua, variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi yaitu struktur modal, ukuran perusahaan, dan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya ada definisi operasional dan pengukuran variabel. Pada bagian ini, untuk memperjelas penelitian, maka perlu menjelaskan definisi secara operasional variabel dependen dan variabel independen. Lalu yang pertama ada nilai perusahaan, yang kedua ada struktur modal, yang ketiga ada ukuran perusahaan, dan yang keempat ada profitabilitas perusahaan. Selanjutnya ada populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian ini, untuk populasinya menggunakan perusahaan manufaktur yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan adalah data perusahaan manufaktur
pada periode 2015 hingga 2019. Sedangkan teknik pengambilan sampel ini, peneliti menggunakan metode purpose sampling agar mendapatkan hasil yang representatif. Beberapa kriteria penelitian yang digunakan. Yang pertama, ada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 hingga 2019. Yang kedua, perusahaan yang akan diteliti harus terdapat data laporan keuangan dan variabel-variabel yang dibutuhkan. Perusahaan yang memiliki laporan keuangan pada tahun 2015 hingga 2019. Selanjutnya ada data dan metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Peneliti memerlukan beberapa data meliputi struktur modal, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini termasuk ke dalam data kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur pada industri farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 sampai 2019. Berdasarkan sumbernya, data sekunder yang digunakan merupakan data dari pihak lain bukan dari subjek penelitian langsung. Metode pengumpulan data ini dapat ditemukan melalui beberapa website yang ada di internet. Dengan cara peneliti mengumpulkan data, memilih atau memilah data, dan mempelajari data laporan keuangan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia dan dapat dilihat melalui website www.idex.com. Lalu teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif dan analisis uji hipotesis, serta metode regresi linear berganda untuk mengetahui adanya pengaruh variabel yang digunakan penelitian ini. Tahap-tahap menganalisis dalam penelitian ini yaitu yang pertama, analisis statistik deskriptif. Menurut Iramani, analisis statistik deskriptif adalah analisis yang digunakan hanya untuk menggambarkan dan menginformasikan bagaimana situasi, kondisi, atau permasalahan akan tetapi tidak dapat melakukan kesimpulan secara general. Analisis statistik deskriptif ini memberikan gambaran tentang dari suatu data yang dilihat dari nilai-nilai rata, mean, standar deviasi, maksimum, minimum. Analisis deskriptif ini yang digunakan untuk variabel-variabel umum yaitu struktur modal, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Lalu ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini digunakan sebelum melakukan uji hipotesis untuk mengetahui model dari regresi memenuhi kriteria atau tidak, sehingga pada uji ini dapat mengetahui bahwa data yang kita ambil dapat dikatakan layak atau tidak untuk dipakai saat memprediksi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Lalu selanjutnya ada uji regresi linear berganda. Pada uji regresi linear berganda bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang memiliki hubungan positif atau negatif. Seperti Y sama dengan alfa plus beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 lalu ditambah E, yang dimana alfa adalah konstanta, lalu beta 1, beta 2, beta 3 adalah koefisien regresi variabel independen, Y adalah nilai perusahaan, lalu X1 adalah struktur modal, X2 adalah ukuran perusahaan, X3 yaitu profitabilitas, dan E adalah standar error. Lalu selanjutnya ada uji hipotesis. Teknik uji hipotesis ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara struktur modal, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan.
Pada pengujian regresi linear berganda, penelitian ini terdapat uji F, uji T, dan koefisien determinasi. Seperti pengujian simultan ini atau uji F ini digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Ini menunjukkan apakah model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Pada pengujian ini dilakukan menggunakan tingkat signifikan sebesar alfa sama dengan 0,05. Langkah-langkah pengujian uji F ini sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan HO dan HI. Lalu yang kedua ada menentukan alfa sama dengan 0,05. Lalu selanjutnya ada menentukan kriteria pengujian. Selanjutnya juga ada menghitung statistik uji F seperti F MSO F BG dibagi MS of BG. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.